Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan kalimat. Seperti ini. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu yang pertama kalimatnya adalah alhamdu, kemudian li, kemudian allahi, kemudian robbi, kemudian al-alamina. Kemudian kita analisis satu persatu. Kalimat pertama yaitu kalimat alhamdu. Sekarang kita pisahkan alif lamnya menjadi hamdu. Kenapa dipisahkan? Karena alif lamnya adalah tambahan. Nah, setelah ketemu 3 huruf ini, kemudian kita cari dalam kamus. Setelah saya temukan, ha mim dal ini harokatnya adalah hamida. Itu fi'il madi. Sedangkan kalimat ini adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada alif lam. Nah, kemudian kita tasrif. Hamida itu hamida yahmidu. Jika kita lihat ke dalam tasrif, maka ini sama dengan fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Hamida yahmadu ya. Fa'ila yaf'alu. Kita lihat dulu apakah betul. Hamida yahmidu. Hamida yahmidu hamdan ya. Hamida yahmidu betul. Hamida yahmidu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'lan. Kalau pada hamida, hamida yahmidu hamdan. Nah, kalimat ini berarti alhamdu ini kalimatnya isim. Isimnya isim masdar dari kalimat hamida yahmidu hamdan. Nah, kemudian lafadz hamdan ini harokatnya ha dipatah, mim sukun, dal patah. Jadi sudah ketemu nih. Huruf H ini berarti patah, mimnya sukun. Kemudian alif lamnya itu pasti alham. Kemudian huruf dal di sini patah tanwin. Kemudian dimasuki alif lam dikhususkan, maka tanwinnya hilang. Jadi alhamda. Nah, kemudian alhamda ini karena ada di awal kalimat itu jadi mubtada. Kemudian mubtada itu i'rabnya rafa. Kemudian tanda rafanya kalimat alhamda ini adalah isim mufrad. Isim mufrad dalam keadaan rafa, tanda rafanya menggunakan domah. Jadi alhamdu. Nah, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan mencoba menelusuri harokat per harokat dari kalimat ini. Nah, jadi alhamdu ini alnya kenapa dibaca patah dan sukun? Karena memang alif lam itu tetap dibaca al. Haknya kenapa dibaca patah, mimnya kenapa sukun, dannya kenapa domah? Jawabannya ini. Kemudian lafadz lillahi. Lafadz lillahi ini terdiri dari 2 kalimat, yaitu kalimat li dan allahi. Li ini ada kalimat huruf
huruf apa? Yaitu huruf jar. Kemudian huruf jar ini ketentuannya ada dua. Apabila kedepannya berupa isim dohir seperti ini, maka lam jar ini mabni kasroh. Ya. Tapi kalau kedepannya isim domir, maka mabni patah. Seperti ini kan lillahi. Kalau isim domir itu seperti laka, lahu, lahum. Ya. Jadi lam ini adalah huruf jar. Jadi sudah dipastikan huruf lam ini harokatnya itu kasroh. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat Allahi. Kalimat Allahi, kenapa seperti itu harokatnya? Kita pecahkan dulu. Kita buang alif lamnya. Nah, ilahun ya, ilahun. Nah, kata ilahun ini fi'il madinya dalam kamus yaitu alaha. Yalihu. Alhan. Ilahan. Nah, kalimat ini ilahan. Nah, berarti asalnya ilahan. Kemudian ditambah alif lam jadi al ilaha. Kemudian alif ini dibuang jadi Allahu. Kemudian disandari huruf lam li. Nah, lam kemudian dibuang alifnya jadi tadi kan lamnya kasroh, lila huruf h-nya yang asalnya domah jadi kasroh. Kenapa? Karena lafadz Allah ini terletak setelah huruf jar, maka i'rabnya majrur atau khofad. Kemudian ini kalimat isim, kemudian mufrad, khofad, tanda khofadnya dengan kasroh. Nah, jadi dapat diketahui di sini lam ini syiddah karena idgham patah, kemudian hi. Kemudian lafadz robbi. Nah, lafadz robbi. Kita anggap saja lafadz ini belum ada harakat dan belum ada syiddah. Nah, caranya kita buka kamus huruf ro dan ba. Maka nanti kita akan temukan lafadz robba dalam kamus. Kamusnya boleh menggunakan al-munawir, kalau saya menggunakan al-munawir. Nah, robba ini adalah fi'il madi. Fi'ilnya fi'il ghair salim, yaitu dari bentuk mudho'af ya. Mudho'af. Nah, ini saya sudah bikin. Nah, ini mudho'af sama dengan madda. Nah, madda asalnya madada. Sama ini juga robba asalnya robbaba. Ini fi'il mudho'af. Kemudian kita tasrif. Robba ya rubbu robban. Robban. Nah, inilah masdarnya. Kenapa kita ngambil masdar? Karena rata-rata kalimat isim ini, terutama isim mufrad, itu diambil dari masdar. Robban, kita ketemu ya, robban. Maka huruf ro ini patah, ba-nya disyiddah. Kemudian
robban ya, robban. Karena robban ini disandari dengan al-alamina ya, karena disandari dengan al-alamina, bukan hanya alamin tapi kalimat lain, maka asalnya nakirah jadi makrifat, artinya jadi robba, patahnya jadi cuma satu, asalnya dua jadi satu. Kenapa? Karena disandari dengan kalimat lain, robba ya, robba. Kemudian robba ini terletak setelah kalimat lain, yaitu kalimat lillahi rob. Nah, pertanyaannya, robbi, robba, robbu ya. Nah, di dalam nahu ini jabatan kalimatnya jadi naat atau badal ya, yang mana naat atau badal itu i'rabnya mengikuti mubdal minhu. Nah, lafad Allahi ini keadaan hopad, maka kalimat setelahnya juga hopad. Ini rob, ini isim mufrad, i'rab hopad, tanda hopadnya menggunakan kasroh. Ketemu ya? Berarti ini robbi. Yang terakhir adalah kalimat al-alamina. Al-alamina. Kita pisahkan dulu alif lamnya. Jadi alamina. Untuk mengetahui harokat-harokatnya, kita ambil 3 huruf yang pokok, yaitu ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Nah, ketika saya buka kamus, maka huruf ain, lam, mim ini harokatnya yaitu A5. A5. Jika ditasrif A5 ya lamu ilman, bahwa alimun, bahwa alimun, alimaya lamu ilman, bahwa alimun. Nah, ini kalimatnya alimun. Akan tetapi ketika saya coba tasrif dari kalimat alima ini, ternyata tidak sesuai. Kenapa? Karena Robbil alamin, tapi ini alimun, harusnya alamun. Kalau ini alamun, tapi ini alimun. Paham ya? Kalau yang ini alamun, tapi ketika saya tasrif alimun, maka dari itu saya simpulkan ternyata lapad alamin ini bukan mustaq dari lapad alima ya. Artinya al-alam ini, al-alam ini, kalimat alamin ini itu bukan mustaq dari alima. Karena isim itu kan ada isim mustaq, ada isim jamid, kemudian ada isim masdar. Ini tidak masuk isim masdar karena masdarnya ini ilman, lamnya disukun, sedangkan ini tidak disukun kan, berarti bukan isim masdar. Kemudian kalau diambil dari isim mustaq, bukan. Kenapa? Karena alimun, sedangkan lamnya dipatah. Maka dari itu setelah saya baca-baca lapad al-alamin ini, ada yang mengatakan isim jinis, ada yang mengatakan isim jamid. Ketika saya buka kamus, maka yang saya temukan adalah al-alamu, artinya alam. Kalau alima kan mengerti ya. Inilah gunanya kamus ya. Untuk itu dapat diketahui ain ini patah, lamnya patah. Nah, untuk mimnya, nah di sini ada ya nun, ujung ada ya nun, itu tambahan ya nun.
ya nun tambahan. Nah, ya nun ini ya-nya sukun. Bukan ya. Tadi al-alamu. Ya, al-alamu. Kemudian satu ya, lapad al-alamin itu kesimpulannya mustaq, bukan mustaq. Kalipad al-alamin itu mulhaq ya. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Arti mulhaq ini adalah kalimatnya seperti jamak mudzakkar salim tapi menyerupai jamak mudzakkar salim, tapi bukan tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Artinya apa? Kalau jamak mudzakkar salim itu kan contoh jaidun 1, jaidani 2, jaiduna banyak, jaidina. Itu kan ada jaidun ada satunya. Tapi kalau al-alamina itu tidak ada satunya. 1, 2 tidak. Al-alamu, al-alamaini tidak, tapi al-alamina. Ya. Mungkin kita bisa cari lagi referensi tentang al-alamina ini. Yang pasti ini adalah mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, jadi ketemu ya, walaupun yang ini belum beres. Rabbil alamin. Ya. Baik, kemudian yang terakhir kita i'rab ya. Saya sudah menulis i'rabnya di sini. Mohon maaf tulisannya agak acak-acakan. Coba lihat. Alhamdu mubtadaun. Lafaz alhamdu ini adalah mubtada. Kenapa? Wahwa, dan mubtada ini marfu'un i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Bi amilin maknawiyin, dengan amil maknawi, dengan yang memerintah tapi secara makna. Jadi mubtada ini rafa itu diperintah, tapi secara yang memerintahnya adalah makna, tidak kelihatan. Wahwa yaitu hal itu adalah permulaan. Jadi kenapa mubtada ini rafa? Karena permulaan awal kalimat. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafanya dhammatun adalah dhammah dhahiratun yang nampak bi akhirihi pada ujungnya, alhamdu. Li'annahu, karena sesungguhnya lapad alhamdu ini ismul mufrad adalah isim mufrad. Karena kalau jama mana salim itu dengan alif dengan kasroh ya, kan berhubung alhamdu itu mufrad, maka tanda rafanya menggunakan dhammah. Kemudian lapad lillahi. Lillahi ini alamu harfu jarin mabniun alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Allahi majrurun bilam wa alamatu jarihi Allahi majrurun bilam, dijarkan dengan huruf lam. Lafaz Allah ini dijarkan huruf lam. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya lafaz Allah ini kasratun, adalah kasroh dhahiratun yang nampak. Nah, kasroh yang nampak. Fi akhirihi, pada ujungnya. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz Allah ini ismu mufrad adalah isim mufrad. Lafaz Allah ini adalah isim mufrad. Nah, setelah jar maka harus ada jar majrur. Al jar wal majruru muta'alliqun bi ismi mahdufin takdirhu kainun. Jar majrur dita'alliqkan itu kepada isim yang dibuang, takdirnya adalah kainun. Nah, jadi seolah-olah sini ada alhamdu kainun lillahi, kainun. Nah, kainun sendiri itu jabatan kalimatnya adalah khobar mubtada. Ya, jadi di sini seolah-olah ada lapad kainun. Ini mubtada, ini khobar gitu. Setelah mubtada dan khobarnya selesai, maka jumlahkan. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari la mahalla laha min i'rabi jumlatun musta'nafah. Kemudian robbi na'tun min labdil jalati. Lapad robbi ya, itu
sebagai sifat dari lapad jalalah, lapad Allah. Allah sifatnya yang mengurus, kan? Na'tun min lafdzil jalati wa na'atun minal majrurun. Sedangkan na'at dari huruf jar, Allah itu kan huruf huruf jar, maka na'at juga harus jar. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasrotun dohirotun fi akhirihi, adalah kasroh yang nampak pada ujungnya. Li'annahu, karena sungguhnya lapad Robbi ini ismu mufradi, adalah isim mufrad. Allah itu kan tunggal mufrad, Robbi juga tunggal mufrad ya. Kemudian Robbi mudhof, al-alamina mudhofun ilaih, majemuk ya. Wa huwa, dan mudhof ilaih ini majrurun, dijarkan bil mudhof, dengan mudhof. Jadi mudhof ilaih itu jarnya karena dengan mudhof, karena soheh gitu. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya al yau adalah iya. Nah, iya ini tanda jarnya adalah huruf iya, niabatan anil kasroh, pengganti dari kasroh. Li'annahu, karena sesungguhnya lapad al-alamina ini mulhakun jamak mudzakkar salim, adalah mulhak jamak mudzakkar salim.